Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Baik, langsung saja saya izin share screen. Oke, aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa di masa pandemi new normal. Kami dari kelompok 2 ada Ibu Sriana Fitri, ada Kak Yosepin Seftauli Sidauru, ada saya sendiri Jainanda Pohan, ada Bang Rizky Daniel Sinaga dan Bang Carlos Mateo Eben Panggabean. Ya, langsung saja. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu aktualisasi. Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri atau self-actualization sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Maslow menemukan bahwa tanpa memandang suku asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya masing-masing. Berbicara aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penanganan COVID-19 ini, khususnya pada mahasiswa, ada beberapa yang bisa kita rasakan, yaitu pertama, nilai persatuan dan kesatuan yang dapat diwujudkan dalam kolaborasi yang cukup solid dari sisi pemerintah, masyarakat, dan khususnya para mahasiswa, upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kedua, nilai kemanusiaan yang merupakan wujud dari solidaritas sosial seluruh mahasiswa yang ikut turun ke lapangan membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Lalu yang ketiga, keadilan sosial ketika pemerintah ingin menjaga keselamatan bangsa akibat COVID-19, pemerintah memikirkan bagaimana jaring pengaman sosial bisa berjalan dengan baik. Peran serta generasi muda, khususnya mahasiswa di era new normal sangatlah penting, terutama di dalam menerapkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu diharapkan mampu meningkatkan rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam bela negara bagi pelajar atau generasi milenial, serta meningkatkan sinergi dunia, pendidikan dan kaum milenial untuk memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa di era new normal. Selain itu, salah satu yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam dunia pendidikan adalah membangun karakter bangsa atau nation character building. Dan salah satu yang menjadi karakter dari sebuah bangsa adalah bahasanya. Proses kesadaran diri akan kesehatan itu sangat penting, terutama kaum muda, apalagi para mahasiswa yang notabene berpendidikan tinggi. Jadi harus bisa menjadi panutan bagi para kaum milenial, terutama tindakan yang akan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan akan menjadi karakter yang terus berjalan. Menurut Bapak Suprapto selaku Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan, Pedoman Penghayat dan Pengamatan Pancasila atau BP7, mengatakan perlunya diciptakan suatu standarisasi materi metode yang bertujuan untuk melakukan aktualisasi Pancasila dalam pendidikan. Baik itu dalam kondisi umum di tengah pandemi COVID-19 dan standar itu yang nantinya akan menjadi acuan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam pendidikan. Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan adanya suasana baru, yaitu metode atau cara yang menarik agar pendidikan Pancasila banyak diminati, khususnya oleh para mahasiswa. Terutama harus bisa merangsang pendidikan Pancasila dan harus mampu membalikkan semua yang berhubungan dengan sains dan teknologi.
Baik, di slide yang ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Yosepin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Jainanda Pohan. Perlu diketahui, 2020 ini menjadi seperti tanda dalam arti before after, yang akan menjadi pertanda zaman dimulainya dan berakhirnya sebuah tatanan dunia, termasuklah tatanan dunia pendidikan dan pandemi COVID-19, sehingga perlu diperhatikan bahwa dunia pendidikan itu mengalami perubahan, seperti pemanfaatan IT dalam skala yang besar digunakan dalam bentuk webinar atau kelas virtual. Oleh karena itu, pendidikan haruslah mengikis marginalisasi serta membangun daya kritis dan kreativitas. Dukungan terhadap akses IT perlu diberikan kepada daerah. Saya lanjutkan. Perlu dibagikan kepada daerah-daerah yang mungkin masih mengalami kesulitan mengakses internet. Jadi, intinya adalah para pelajar atau mahasiswa harus saling membantu bahu-membahu dan saling mendukung satu sama lain demi mensejahterakan negara dan sama-sama melawan pandemi ini serta menggunakan hak wewenang sesuai norma-norma Pancasila yang berlaku. Selanjutnya, di masa pandemi ini, kehidupan normal baru merupakan sebuah tatanan kehidupan baru yang dipicu oleh keberadaan COVID-19, yang memungkinkan manusia untuk hidup aman dan sehat. Selain itu, diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai makhluk hidup yang berakal atau secara sosial Baiklah, saya akan lanjutkan karena ada masalah dari jaringan. Pandemi COVID-19 masih akan berlangsung lama dan tidak akan berakhir karena belum ditemukan atau masih dalam proses pengembangan. Namun meski kondisinya seperti ini, kehidupan manusia haruslah tetap berjalan secara normal pada semua aspek kehidupan termaksud dalam bidang pendidikan. Sehingga diperlukan tatanan baru untuk bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. Kunci sukses kehidupan normal baru, khususnya di kalangan mahasiswa, diantaranya 1. Konsisten pelaksanaan sistem dengan protokol dan penerapannya. Kedua, kedisiplinan lingkungan kampus. 3. Komunikasi yang efektif dan efisien. It's communication. Namun, sebelum membuka kembali aktivitas kampus, di tengah
pandemi ini harus diperhatikan berbagai macam risiko yang dihadapi. Kemudian melakukan persiapan kehidupan baru di masa pandemi dengan memperhatikan fasilitas dan regulasi serta protokol. Dan dosen, orang tua, mahasiswa, dan pihak ketiga yang harus disiplin dari standar terhadap risiko fasilitas yang digunakan untuk menunjang physical distancing haruslah baik dan menyiapkan lingkungan yang aman dan sehat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu regulasi dan protokol yang menerapkan sistem belajar, aktivitas belajar yang meminimalkan kontak antara manusia. Berbicara aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, setidaknya ada 3 nilai yang bisa kita rasakan sebagai berkas dalam penanganan COVID-19. Baik, saya lanjutkan penjelasan dari teman kami. Pertama, nilai persatuan yang dapat diwujudkan dalam kolaborasi. Baik, saya lanjutkan penjelasan dari teman kami, Kak Sri. Pertama, nilai persatuan yang dapat diwujudkan dalam kolaborasi yang cukup solid dari sisi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19. Kedua, nilai kemanusiaan merupakan wujud dari solidaritas sosial seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu untuk membantu sesama saudara sebangsa yang terdampak pandemi COVID-19. Ketiga, keadilan sosial ketiga pemerintah ingin menjaga keselamatan bangsa akibat COVID-19. Pemerintah memikirkan bagaimana jaring sosialnya bisa berjalan dengan baik. Dari masa pandemi ini, kita dapat menilai masing-masing nilai manusia, nilai-nilai dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu kemajuan pusat dan dramatis tak pelak menimbulkan kebingungan atau confusion dan kekacauan atau chaos. Masyarakat berpaling pada spiritualitas dalam berbagai bentuknya. Karena media sosial keagamaan jutaan pengikut. Mulai dengan saling menyebarkan potongan-potongan ucapan yang dianggap menarik, tetapi bisa juga mengundang penafsiran yang berbeda. Benturan berbeda, perbedaan pandangan menjadi tak terelakkan. Disinilah ketuhanan yang Maha Esa menjadi titik temu kebangsaan bagi berbagai pandangan yang berbeda. Sila pertama ini juga mendorong umat beragama agar mengembangkan kesalehan individu dan komunitasnya menjadi kesalehan sosial, melintasi batas-batas formal keagamaan, sehingga menjadi rajutan kebangsaan yang kokoh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Josephine Sitorus. Kemanusiaan. Gotong royong sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sejak sebelum Republik ini berdiri berlebuh para mahasiswa akan sigap dan tangkap serta selalu siap sedia turun tangan, membantu seperti dari musibah ke musibah, dari bencana ke bencana. Para mahasiswa selalu siap mengulurkan tangan. Banyak usaha rintisan yang bergerak dalam sosial eksperimen untuk menolong petani, nelayan, korban bencana, maupun yang kekurangan. Demikian pula saat pandemi COVID-19. Ketika terjadi kekurangan alat pelindung atau APD, berbagai kelompok mahasiswa secara spontan mengumpulkan dana, bahkan membuat APD sendiri. Demikian pula ketika banyak warga masyarakat terkena dampak ekonomi, sesama mahasiswa saling bahu-membahu mengumpulkan bantuan sosial. Inisiatif ini umumnya berasal dari mahasiswa sendiri, merefleksikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari dalam hati para mahasiswa. Persatuan. Salah satu dampak dari disrupsi teknologi komunikasi dan informasi adalah
keleluasaan untuk memproduksikan konten di media sosial masing-masing. Ketika media sosial makin berperan membentuk opini publik, muncul upaya-upaya mempengaruhi melalui praktik teknologi atau mengunggah konten negatif untuk memancing kemarahan, hoaks, dan praktik misinformasi lainnya. Hal ini menyebabkan banjir informasi yang membuat masyarakat kewalahan atau informasi overload. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami dari saudara Carlos M. Panggabean. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dampak politik identitas yang tumbuh sejak beberapa tahun terakhir ini cukup mengguncang konsolidasi demokrasi pasca reformasi yang dibangun selama 10 tahun pertama sejak pemilihan presiden atau pilpres secara langsung. Padahal stabilitas politik dan keamanan yang selama satu dasawarsa inilah yang menjadi landasan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Walaupun didera tsunami dan gempa terbesar, krisis ekonomi global, serta 2 kali epidemis atau SARS dan MERS. Berkembangnya buzzer bayalan untuk mengaplikasi pandangan tertentu dan membungkam pandangan yang berlawanan, disertai dengan perundungan atau bullying di media sosial, mengancam kualitas demokrasi dan kebebasan sipil kita. Belum lagi ditambah kecenderungan terjadinya represi terhadap orang-orang yang dianggap tidak sejalan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi basis bagi elemen-elemen masyarakat sipil seperti parpol, LSM, akademis, aktivis, dan mahasiswa untuk terus menjaga demokrasi kita. Selanjutnya, keadilan sosial. Setiap pemimpin pastilah ingin menyejahterakan masyarakatnya, tapi melakukan dengan adil tidak mudah. Ada banyak kepentingan politik dan bisnis jangka pendek yang siap menjadi lintah dan ular kekuasaan. Disinilah kualitas kepemimpinan diuji. Mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dengan keberanian mengambil risiko untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Kekuasaan di negeri ini adalah amanah yang rakyat berikan secara demokratis untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk sebagian saja. Pengalaman saya keliling Nusantara bertemu dengan lapisan masyarakat dan mendengar aspirasi mereka menunjukkan bahwa keinginan rakyat sesungguhnya sederhana. Mereka ingin keadilan tegak, hidup sejahtera dalam alam, demokrasi yang menghargai asasi dan perbedaan pendapat. Selanjutnya akan disambung oleh saudara Jainan Depan. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semua. Dan itulah hasil presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau sikap kami selama merecord. Kebetulan kita merecord dari aplikasi, jadi mohon maaf apabila ada gangguan jaringan. Dan lebih kurangnya kami izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Stay safe.